Selamat datang di channel Dosen Amar. Saat ini kita akan membahas tentang arsitektur hijau. Apa itu arsitektur hijau? Apakah rumah yang dicat hijau? Apakah taman yang ada tamannya, atau rumahnya ditumbuhi oleh tanaman? Tidak sederhana itu ya. Nah, arsitektur hijau biasanya juga diikuti beberapa istilah-istilah seperti passive house, arsitektur berkelanjutan, zero energy building, climate responsive architecture, dan arsitektur ekologis. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau kita bicara tentang arsitektur berkelanjutan, berarti kita bicara tentang sustainability, yaitu proses pemenuhan kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan, atau cradle to cradle, dari buayan ke buayan, atau kalau kita pernah dengar adalah cradle to grave ya, itu dari buayan sampai ke liang kubur. Kalau ini dia kembali ke buayan lagi, dia ada semacam ada siklus. Ada tiga hal yang dipertimbangkan pada sustainability. Yang pertama adalah lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Dan ini tidak berdiri sendiri ya. Jadi kalau misalnya contohnya adalah ekonomi, kalau kita terlalu fokus di situ, maka lingkungan bisa rusak dan terjadi kemiskinan di mana-mana. Nah, yang kita kenal secara skema adalah sebelah kiri, seakan-akan ketiganya seimbang ya. Padahal ada kritik mengenai hal ini, karena lingkungan itu dianggap lebih penting daripada society dan ekonomi, dan society lebih penting daripada ekonomi. Nah, selain sustainability, kita juga kenal tentang sustainable development, yaitu pembangunan yang menerapkan prinsip sustainability. Ini tidak hanya tentang arsitektur, tapi juga bisa di ilmuwan yang lain seperti farmasi, kedokteran, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Untuk arsitektur, kita lebih kenal dengan sustainable architecture. Nah, selain sustainability, ada lagi rekomendasi istilah regenerative sustainability, karena sustainability dianggap sesuatu yang kurang efektif. Kenapa itu ya? Jadi yang direkomendasikan lagi adalah regenerative sustainability, itu memberikan net positif atau surplus ya. Jadi dia tidak hanya menggantikan sesuatu yang kurang, tapi juga justru menambah. Jadi ini ada transisi dari mekanis ke ekologis. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah manusianya, atau budaya manusianya, yang mengikat tiga hal tadi ya: ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Nah, diikat oleh si human culture tadi. Nah, kalau kita lihat ini yang biasanya kalau di ekonomi ya, atau di perusahaan-perusahaan kita atau di industri, kita hanya bisanya menghabiskan saja. Kalau sustainable itu adalah mengganti tadi ya, tapi tidak menambah. Maka rekomendasinya adalah dengan regeneratif, justru memberikan surplus atau menambah, jadi restoratif. Kalau bicara tentang arsitektur hijau, kalau zaman saya tahun 90-an itu kita lebih kenal dengan eco-architecture, arsitektur ekologis. Nah, kalau arsitektur hijau itu baru populer tahun 2000-an, padahal sama saja. Nah, selain itu juga arsitektur hijau lebih dikenal dengan arsitektur ramah lingkungan. Berikut prinsip-prinsip ekologis yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan ya. Pertama adalah efisiensi energi, efisiensi sumber daya atau material. Jadi yang harus diutamakan adalah material yang bisa diperbarui. Selain itu adalah konservasi air, yaitu air tanah, optimalisasi ruang, yaitu supaya ruangnya fungsional, nyaman ya, gitu, dan aman. Selain itu adalah kualitas lingkungan ruang dalam, pencahayaan misalnya, dan penghawaan. Terus dampak site di dalam site ya, dalam tapak pelahan, dan juga dampak terhadap komunitas di luar tapak. Selain itu juga perlu adanya reduksi sampah, limbah, dan racun pada saat proses konstruksi maupun pemeliharaan maupun sampai operasional. Nah, yang ketujuh tadi itu
harus dilaksanakan tidak hanya pada saat awal pembangunan, tapi juga pada saat maintenance sampai operasional. Nah, kita juga kenal dengan istilah passive house, zero energy building, climate responsive architecture. Passive house dan zero energy building mungkin kita bisa lebih kenal dengan arsitektur hemat energi atau pembangunan hemat energi. Nah, untuk passive house itu pendekatan teknologinya pasif, ya, tidak mekanik atau tidak menggunakan listrik, bisa hemat energi 90%, 10%-nya bisa diambil dari PLN gitu, on grid gitu ya. Kalau off grid dia tidak tergantung dengan PLN. Untuk zero energy building dia bisa teknologi pasif dan aktif. Terus dia lebih hemat energi 100%, bahkan net positif, dan dia off grid, tidak bergantung dengan PLN. Lalu kita ada istilah climate responsive architecture, yaitu pendekatan perancangan dan teknologi yang responsif terhadap iklim, misalnya iklim tropis, subtropis, dan lain-lain. Contohnya adalah bioclimatic architecture, ya. Nanti kita akan bahas satu-satu ini di kesempatan lain. Nah, kalau kita bisa simpulkan, arsitektur berkelanjutan itu ya melingkupi semuanya, ya. Di dalamnya ada arsitektur hijau, dan dalam arsitektur hijau juga ada passive house, zero energy building, climate responsive architecture yang saling berkaitan. Nah, terima kasih. Komen dan saran di bawah, like, share, and subscribe.